Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi sama aku Nagia, mahasiswi Universitas Pancasakti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen S1. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai UAS analisis laporan keuangan tentang analisis kredit. Pengertian analisis kredit yaitu penilaian semacam studi kelayakan atas perusahaan pemohon kredit. Penilaian kredit adalah suatu kegiatan pemeriksaan, penelitian, dan analisa terhadap kelengkapan, keabsahan, dan kelayakan berkas, surat, data pemohon kredit, calon debitur hingga dikeluarkannya surat keputusan apakah kredit tersebut diterima atau ditolak. Kemudian tujuan dan manfaat analisis kredit. Tujuannya yaitu menghindari kredit yang dibiayai nantinya tidak layak yang dapat menyebabkan kemungkinan besar bank akan menderita kerugian karena ketidakmampuan nasabah untuk mengembalikan pinjaman sekaligus beban bunganya atau gagal bayar atas kredit macet. Yang kedua, pencegahan secara dini. Kemungkinan terjadinya default oleh calon debitur. Default adalah kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit yang diterimanya atau angsuran pokok, beserta bunga yang sudah disepakati dan sudah diperjanjikan bersama, misalnya berdasarkan akad kredit yang dibuat berdasarkan notaris publik. Kemudian manfaat kredit bagi masyarakat luas. Yang pertama, dengan adanya kredit bank yang mendorong pertumbuhan perluasan ekonomi, maka akan mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat. Yang kedua, untuk kelompok masyarakat yang ingin memiliki keahlian dan profesi tertentu dapat terlihat dalam proses pemberian kredit. Misalnya, seorang konsultan proyek dapat turut serta dalam pembuatan proyek proposal atau studi kelayakan proyek. Nah, bagi akuntan publik dapat terlibat dalam penyusunan proyeksi neraca dan sistem akuntansi. Bagi notaris dapat terlihat dalam pembuatan perjanjian kredit dan peningkatan jaminan. Bagi aset aspirais dapat terlibat dalam penilaian barang yang akan dijaminkan dan lain sebagainya. Para pemilik dana yang menyimpan di bank berharap agar kredit bank berjalan lancar, sehingga dana mereka yang digunakan atau disalurkan oleh bank dapat diterima kembali secara utuh, beserta sejumlah bunganya sesuai kesepakatan. Lalu ketiga, bagi anggota masyarakat yang bergerak di pasar modal atau nasabah bank syariah, maka suku bunga kredit merupakan salah satu indikator bagi nilai saham atau dividen atau jumlah bagi hasil yang diperoleh karena merupakan produk substitusi ataupun sebagai pembanding. Yang keempat, adanya jenis kredit-kredit tertentu seperti bank garansi atau L atau C, atau memberikan rasa aman dan ketenangan bagi pihak yang terlibat, misalnya pimpinan proyek atau para supplier atau penjual yang terlibat di dalamnya. Kemudian jenis analisis kredit. Di sini kita kasih 5 analisis kredit yang sering digunakan. Yang pertama ada analisis rasio kredit. Ini merupakan analisis yang menggunakan rasio-rasio keuangan seperti rasio cicilan terhadap penghasilan, rasio utang terhadap aset, dan rasio kemampuan membayar utang. Lalu yang kedua ada analisis cash flow. Ini merupakan analisis yang mengukur kemampuan suatu perusahaan atau individu dalam memenuhi kewajiban finansialnya dengan menggunakan arus kas yang diperoleh. Yang ketiga ada analisis fundamental. Ini merupakan analisis yang menggunakan laporan keuangan perusahaan atau individu, seperti laporan laba rugi, neraca, dan laporan perubahan ekuitas untuk menilai kondisi keuangan suatu perusahaan atau individu. Yang keempat ada analisis kapasitas.
Ini merupakan analisis yang mengukur kemampuan suatu perusahaan atau individu dalam memenuhi kewajiban finansialnya dengan menggunakan kapasitas produksi perusahaan dan pendapatan individu. Lalu yang kelima, analisis karakter. Ini merupakan analisis pengukuran kemampuan suatu perusahaan atau individu dalam memenuhi kewajiban finansialnya dengan menggunakan faktor-faktor seperti integratis, kejujuran, dan kepercayaan. Kemudian rasio analisis kredit. Dan rasio ini dibagi menjadi 3, yaitu ada liquidity ratio, lalu leverage ratio, dan yang terakhir ada activity ratio. Nah, bagaimana sih liquidity ratio itu? Jadi biasanya rasio likuiditas ini digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan dan menggunakan yang pertama ada cure ratio, aktivitas lancar yang dibagi dengan pasifa lancar. Rasio ini menggambarkan kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktivitas lancar rata-rata 2,50 kali. Kemudian ada cash ratio, yaitu cash yang ditambah sekuritas dibagi pasifa lancar. Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang yang segera dipenuhi dengan kas dan sekuritas rata-rata 1,00 kali. Nah, bagaimana dengan leverage rasio? Nah, ini untuk mengukur seberapa jauh aktivitas atau aktiva yang dibiayai dari hutang. Dan di sini ada debt rasio, yaitu total hutang dibagi dengan aset. Gambaran dari seluruh kebutuhan dana yang dibiayai dengan hutang atau beberapa modal sendiri dibanding dengan hutang yang rata-rata 33%. Kemudian ada debt to equity, yaitu total hutang dibandingkan dengan ekuitas. Nah, setiap modal sendiri yang menjamin seluruh hutang. Lalu ada time interest earnest, yaitu profit before tax ditambah interest charging dibanding dengan interest charging. Nah, rasio ini memberikan gambaran besaran keuntungan untuk menjamin pembayaran bunga hutang dengan rata-rata 8,00 kali. Lanjut ketiga, yaitu ada activity ratio. Ini adalah rasio untuk mengukur sejauh mana aktivitas perusahaan dalam mengelola sumber-sumber keuangan. Yang pertama ada ITO atau inventory turn off, yaitu sales yang dibanding dengan inventory untuk mengetahui dana yang ketahan dalam persediaan barang berputar dalam satu periode tertentu, dan ini rata-rata 9 kali. Ada ACP, yaitu receivable dibandingkan dengan sales per day. Nah, ini adalah rasio untuk mengetahui lama penagihan piutang dengan rata-rata 20 hari. Kemudian ada total asset turn off, yaitu sales dibandingkan dengan total aset. Ini adalah rasio untuk mengetahui perputaran dari seluruh kekayaan dengan rata-rata 2 kali. Kemudian ada working capital turnover, yaitu sales dibandingkan dengan current asset dikurangi dengan current liability. Ini merupakan rasio untuk menunjukkan perputaran dari modal kerja dalam 1 tahun. Yang kelima ada aspek-aspek analisis kredit. Aspek hukum yuridis dalam aspek ini tujuannya adalah untuk menilai keaslian dan keabsahan dokumen yang diajukan oleh pemohon kredit. Nah, penilaian ini juga dimaksud agar jangan sampai dokumen yang diajukan palsu atau dalam kondisi sengketa, sehingga menimbulkan masalah
Penilaian dokumen-dokumen ini dilakukan ke lembaga yang berhak untuk mengeluarkan dokumen tersebut. Nah, lalu ada aspek pemasaran atau marketingnya, yaitu dalam aspek ini dinilai besar kecilnya permintaan terhadap produk yang dihasilkan dan strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan hingga akan diketahui prospek usaha tersebut sekarang dan di masa yang datang. Lalu ada aspek keuangan, ini adalah analisa aspek yang terhadap perusahaan, pemohon kredit yang sangat menentukan jumlah dari kebutuhan usaha dan juga kepentingan untuk menilai kemampuan berkembangnya usaha pada masa mendatang, serta untuk menilai kemampuan perusahaan dalam pembayaran kreditnya. Lalu ada aspek teknis. Nah, ini tujuan utamanya dari analisis ini adalah mengamati perusahaan dari segi fisik serta lingkungannya, agar perusahaan tersebut sehat dan produknya mampu bersaing di pasaran dengan masih memperoleh keuntungan yang memadai. Kemudian 5 yaitu aspek manajemennya. Penilaian aspek ini digunakan untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki, serta latar belakang pendidikan dan pengalaman sumber daya manusianya. Pengalaman perusahaan dalam pengelolaan sebagai proyek yang ada juga menjadi pertimbangan lain. Lalu aspek sosial ekonomi. Penilaian aspek ini digunakan untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan akibat adanya proyek atau usaha pemohon kredit terhadap perekonomian masyarakat dan sosial secara umum. Masuk ke faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam analisis kredit. Ini kita bagi dua menjadi faktor internal dan eksternal. Kita bahas dari faktor internalnya dulu, yaitu dibagi menjadi 3. Ada karakter yang pertama. Karakter adalah sifat-sifat pribadi calon debitur yang menunjukkan integritas, reputasi, komitmen, pengalaman, dan etika bisnis. Nah, lalu kapasitas. Kapasitas kemampuan calon debitur untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas yang cukup untuk membayar kembali pinjaman. Kapasitas dapat dinilai dari laporan keuangan, rasio keuangan, proyeksi arus kas, dan lainnya. Lalu ada modal. Modal yaitu jumlah dana yang digunakan. Lalu ada modal. Modal adalah jumlah dana yang dimiliki atau diinvestasikan oleh calon debitur dalam usahanya. Modal dapat dinilai dari neraca sendiri, neraca pinjaman, dan lainnya. Kemudian jaminan. Jaminan di sini adalah aset-aset yang ditawarkan oleh calon debitur sebagai jaminan jika terjadi gagal bayar. Jaminan dapat dinilai dari jenis, nilai, likuiditas, dan legalitas aset-aset tertentu. Kemudian faktor eksternalnya di sini ada 2, yaitu kondisi pasar. Kondisi pasar, situasi permintaan dan penawaran produk atau jasa yang ditawarkan oleh calon debitur. Kemudian kalau kondisi makro ekonomi, yaitu situasi perekonomian secara keseluruhan yang mempengaruhi usaha calon debitur. Kondisi makroekonomi dapat dinilai dari indikator-indikator ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan lain-lainnya. Itu dia penjelasan kita kali ini mengenai analisis kredit. Semoga bisa bermanfaat ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.